Sir corona. Halo. Di belakang. Siap. Pencahayaan saya. Oh bagus. Mun tadi rumah kan menta. Materinya naon Pak? Yang akan dibahasnya apa? Maksudnya nuju eta heula, nuju taunkeun heula soal, punten hapunten. Silakan Pak Diki di MC-an dimulai sajalah sambil berjalan. Nanti yang lain soalnya jam 11 akan tertutup otomatis. Ya. Mohon maaf yang lain di mute dulu ya supaya nggak feedback. Ini ya Pak Diki aja dulu. Ya yang lain di mute dulu. Ya kita mulai. Pak Diki, maka Pak Diki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberi kenikmatan, kesenangan, nikmat rezeki, nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di rapat evaluasi KBM online dalam menyikapi kebijakan pembatalan ujian nasional, UKK, dan KBM yang dilangsungkan di rumah atau KBM online. Beberapa yang akan dibahas, materi ataupun penyampaian nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ansarudin, akan menyampaikan langsung beberapa poin tentang kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan nanti dalam beberapa minggu ke depan. Baik, sebelum dimulai kita buka dulu acara ini dengan membacaan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk efektifkan waktu, acara yang kedua langsung pembahasan kebijakan dari pemerintah tentang pembatalan UN dan UKK oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ansarudin, SPDMD kami. Ya, terima kasih Pak Diki sebagai kurikulum sekaligus untuk rapat meeting online ini sebagai moderator atau MC. Pak Ahmad Salim mau memberikan arahan sekarang atau nanti setelah saya Pak Iwan? Ajalah supaya nanti jelas bisa menyimpulkan dan menggarisbawahi, mengambil intisari sekaligus memberikan penguatan. Oke, izin saya lebih dulu Pak Iwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf akan dulu yang lain, Pak Diki, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, salam sejahtera. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah kondisi yang sedang merebak ini, kondisi tanggap darurat. Mudah-mudahan kita tetap sehat, keluarga juga dijaga di rumah, jangan bepergian kira-kira ke tempat yang pandemiknya tinggi, karena pemerintah sudah menetapkan beberapa zona merah, termasuk kampungnya Pak Diki, Cibadak ya sudah dilakukan zona merah itu. Ada yang positif 1 di Cibadak. Kemudian Bogor, Bekasi, Depok, Bandung Raya. Mudah-mudahan tidak ada yang bepergian ke tempat tersebut di akhir-akhir ini. Dan kita semuanya dilindungi semuanya oleh Allah SWT, sehingga tidak ada yang sakit dan juga tidak
menyebarkan penyakit, karena pemerintah sudah memberikan penjelasan yang menyebarkan atau carrier itu, pembawa virusnya itu bukan orang sakit tetapi orang-orang sehat yang tanpa terasa sudah memberikan penyebaran. Lagi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan kegiatan hari ini memang saya pikirkan dan rencanakan beberapa waktu lalu supaya dilaksanakan, mengingat beberapa kali kebijakan-kebijakan yang darurat diterbitkan pemerintah yang tentunya akan mengganggu agenda kita semuanya. Agenda yang sudah strategis dijadwalkan mulai dari ujian nasional, UKK, ujian sekolah, tentunya harus kita sikapi. Kita contohnya ambil yang pertama dulu, semua yang sudah di-share di grup WA sekolah kita. Kebijakan terakhir itu tanggal 22 Maret kalau nggak salah dari distrik provinsi tentang kelanjutan belajar di rumah ataupun sistem kerja guru dan tenaga pendidikan. Sesuai dengan agenda hari ini, yang pertama saya akan evaluasi dulu KBM online yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu semuanya perlu diketahui dan juga sudah kita briefingkan tempo hari tanggal 16 Maret, mengingat ujian nasional dibatalkan. Beberapa guru yang hadir waktu itu sudah sepakat dan juga sudah mengetahui tentang pembelajaran online dibagi 2 minggu ya. Yang pertama tanggal 16 sampai dengan tanggal 20, itu materinya seluruhnya tentang Corona atau COVID-19. Dilaporkannya kemarin Jumat tanggal 20, dan alhamdulillah sudah dilaporkan ke Dinas Provinsi melalui KCD, dan itu saya sengaja tidak dilibatkan guru semuanya, walaupun seharusnya materi tersebut itu disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Contoh kalau misalkan bahasa Inggris, translate ke bahasa Inggris tentang materi COVID misalkan, bahasa Sunda. Tetapi karena sifatnya global, maka saya meminta kepada IKI selaku kurikulum buatan seragam aja lah, seragam, RPP-nya seragam tentang COVID, dan membuat resume semuanya. Resumenya juga dikondisikan dan sesuaikan dengan jurusan kita multimedia. Maka anak-anak kebanyakan buat resume dalam bentuk infografis ataupun PowerPoint. Alhamdulillah sudah kami laporkan, karena yang dilaporkan itu sampel gitu, sampel kegiatan KBM online-nya. Yang penting ada kegiatan KBM online, kemudian ada FPP-nya, ada lembar kerja siswa, dan ada bukti otentik foto kegiatan. Makanya kemarin saya minta kan foto anak sedang online mengerjakan tugas, dan juga bukti terkoneksinya dengan internet, misalkan hasil inbox emailnya gitu. Kalau di sekolah lain yang negeri terutama, itu masing-masing guru mapel mengirimkan hasilnya tentang materi COVID ini. Tetapi karena saya membuat keputusan sendiri kemarin, ya udah Pak Diki, kita buat di kumken we. Yang penting kita melaksanakan dan tidak membebani anak gitu ya. Sebagai contoh kemarin Pak Nanang menanyakan, Pak kumaha anu teu ngerjakeun belum ngumpulin. Sesuai dengan arahan Menteri dan juga Kadistik, kita menyesuaikan dengan keterbatasan ataupun juga keluhan anak gitu ya. Maka ada anak yang sakit atau terkendala tidak punya HP atau terkendala tidak ada sinyal, tidak punya kuota itu. Maka tugasnya ini bersifatnya tugas yang memang tugas diberikan ke anak agar anak belajar di rumah, tidak tugas yang tujuannya ke kompetisi kurikulum di program di sulit akses internetnya. Di Jumat kemarin, minggu kemarin sudah saya laporkan dan di setting seluruhnya oleh Pak Diki. Alhamdulillah sudah sesuai harapan. Itu sesuai dengan agenda dilaporkannya hari Senin di tanggal 30. Nah, mohon kepada Ibu Bapak nanti kalau kemarin FPP-nya dibuatkan di KUM oleh Pak Kurikulum, nanti untuk FPP-nya dibuat masing-masing. Masing-masing dan sesuai mapel masing-masing. Misalkan
Pak Diki, PJOK, RPP buat yang kegiatan di minggu sekarang ini. RPP-nya kita kan sudah RPP selembar lah, yang penting mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan juga asesmen, yang ada itu. Dan juga sesuai dengan instruksi Kadistik, itu yang dilaporkan juga sampel. Satu kelas satu. Misalkan kelas 10, satu RPP, satu mata pelajaran, satu guru. Kalau yang kelas 11, kelas 12 juga sama. Kemudian dicantumkan juga bukti anak mengerjakan tugasnya berupa foto ketika sedang mengerjakan tugasnya. Makanya saya minta untuk itu kepada Ibu Bapak yang sudah menggunakan Google Classroom dan sudah saya pantau, itu menurut pemantauan saya baru beberapa yang benar-benar aktif melaksanakan KBM melalui Google Classroom tersebut. Bahkan Pak Acep Nurman itu belum buat sama sekali Google Classroom-nya. Dan sekali lagi penekanannya kan kita oleh pemerintah melalui Kadistik Provinsi Jawa Barat, kita itu tidak libur tapi belajar di rumah. Sama saya juga bekerja di rumah kemarin mempersiapkan berkas-berkas pengajuan untuk program BOS, program BPMU, jadi nggak bisa diam, tapi kita semua kerja masing-masing di rumah. Nah, untuk KBM ini yang minggu sekarang nanti saya mohon minta laporannya, karena akan saya teruskan laporan ke KCD. Yang pertama RPP, kemudian lembar kerja siswanya sesuai dengan materi yang disampaikan di minggu ini di Google Classroom-nya oleh Ibu Bapak. Kemudian foto kegiatan siswanya sedang KBM, dan juga foto interaksi siswa dengan Ibu Bapak, misalkan di capture atau di screenshot foto kelasnya di Google Classroom-nya. Itu saya akan laporkan di hari Senin. Insya Allah nanti mohon izin juga ke yayasan, saya mengambil kebijakan untuk memberikan kompensasi pengganti kuota lah. Mungkin tidak banyak, Ibu Bapak, pengganti kuota selama KBM online ini kepada guru-guru. Tapi sekali lagi mohon tidak menekan siswa yang memang, artinya kita sudah toleransi kalau memang siswa tersebut tidak bisa melaksanakan karena kondisi sakit atau tidak ada handphone atau kuota misalkan ya. Bisa dalam bentuk lain nanti. Karena sesuai dengan edaran Menteri, coba Pak Usep dibuka yang layar yang terbarunya itu. Yang mana, Pak? Yang itu yang di WA tadi. Oke, bukan slide foto yang itu ya. Yang pertama itu. Kebijakan dalam masa darurat COVID itu. Yang jelas intinya pembelajaran itu difokuskan pada kecakapan hidup seperti tentang COVID, dan tugas disesuaikan dengan kondisi siswa seperti akses dan fasilitas. Artinya kalau ada aksesnya memang di daerah, kalau anak nggak punya juga, kita tidak terlalu menekankan. Tapi bukan juga berarti asal gugur kewajiban, enggak. Tapi kita melaksanakan itu. Di poin yang satu lagi Pak Ustaz. Oh iya, udah itu. Yang nomor 3 ya. Tugas dan aktivitas disesuaikan dengan kondisi siswa seperti akses dan fasilitas. Artinya kalau siswa aksesnya tidak ada, baik itu fasilitasnya juga, misalkan tidak ada handphone dan kuotanya, kita menyesuaikan aja lah. Tidak terlalu penekanan kepada siswa, tidak terpressure. Bahkan di Jawa Tengah kalau nggak salah, Ganjar Pranowo gubernurnya menekankan jangan terlalu banyak beban tugas siswa gitu ya, walaupun dalam tanda kutip harus ada, tetapi tidak perlu dibebankan tugasnya yang memberatkan ke siswa. Yang penting ada, dan saya juga bisa melaporkan ke Disdik. Dan perlu diketahui Bapak, untuk keputusan diperpanjang atau tidaknya masa tanggap darurat ini dan masa belajar di rumah ini, untuk Jawa Barat keputusannya itu besok, sesuai dengan press release gubernur itu besok keputusannya. Kenapa? Karena menunggu peta persebaran hasil rapid test di Jawa Barat. Kalau misalkan ternyata
stabil atau tidak ada penambahan kasus, katanya masuk tanggal 1. Tapi kalau dinyatakan ternyata makin parah, itu kemungkinan akan diperpanjang. Nah, keputusannya besok. Itu baru akan ada keputusan berbentuk edaran ataupun juga pemberitahuan sekaligus instruksi dari gubernur ditindaklanjuti oleh Distrik Jawa Barat. Bagaimana kita, apakah diperpanjang sampai 2 minggu ke depan ataupun tidak. Nah, antisipasi itu berarti kita harus siap-siap melaksanakan KBM online lagi. Itu yang dimaksud evaluasi KBM pada kali ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk evaluasi KBM-nya. Saya sudah berjalan, tetapi menurut pantauan dan catatan saya di Google Classroom, ataupun mungkin Ibu Bapak punya trik lain, misalkan pakai Edmodo atau lewat email atau di grup WA-nya. Tapi kalau saya pantau di Google Classroom itu yang sudah dibuat, ada beberapa guru yang belum kelihatan sekali, itu Pak Asep Nurman ya, belum membuat kelasnya. Di aktivitas KBM-nya saya tidak bisa memantau. Kenapa saya bisa mantau? Karena saya kan masuk di teacher di situnya, bisa memantau. Beberapa sebagai contoh Usep, Wisa, terus Saipudin, kelasnya Pak Asep Hidayat, Pak Henry sudah ada tugas-tugas berjalan, Pak Mahbub, Pak Anding. Ya kelihatan aktivitasnya gitu ya, ada tugas masuk, ada pemberian materi, itu ke pantau. Karena saya sebagai co-teacher di situ. Nah itu berarti kelihatan sekali. Bagi yang belum, mohon ditindaklanjuti segera, karena ini sebagai bahan laporan saya ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sama-sama kita ketahui juga, karena sekarang sudah zaman digital, seperti yang dilihat di slide, sesuai dengan surat keputusan nomor berapa, coba Pak Wasep dibuka itunya, PDF-nya. Keputusan Mendikbud yang terbaru nomor 4 ya kalau salah ya itu nomor 4 tahun 2020. Ini jelas penekanannya, boleh digeser, di scroll ke bawah. Terus cukup tulis itu. Nah ini jelas sekali, yang pertama ujian nasional itu dibatalkan. Berarti untuk yang sudah melaksanakan pun provinsi lain ada yang sudah melaksanakan itu dibatalkan. UKK juga termasuk. Nah, berarti kan kita harus menyikapi ini bagaimana, karena UKK ini sudah berhubungan dengan eksternal, kan Pak Adiki, Pak Asep, berarti mohon membuat pembatalan karena memang dasar hukumnya SK Menteri bahwa UN dibatalkan termasuk UKK pada sekolah menengah kejuruan. Kemudian dibatalkan UN-nya itu tidak menjadi syarat masuk ke perguruan tinggi. Artinya kan memang kita sekarang sudah jelas kalau masalah kelulusan itu diberikan ke sekolah masing-masing kan, sekarang sekolah pendidikan. Tetapi yang pasti untuk bila siswa ada yang masuk ke perguruan tinggi berarti tidak menjadi syarat hasil UN-nya ini. Kemudian kalau yang paket C itu yang formal paket C Pak Mahbub, paket B juga itu berarti programnya ditentukan kemudian ya, kelulusannya, karena paket itu mengikuti program yang reguler. Kalau lagi ke bawah Pak Usep, lalu bawah, terus kedua ya, terus atas lagi, up. Nah ini kan proses belajar di rumah juga dilaksanakan dengan kawan sebagai berikut. Belajar daring bagi siswa tanpa terbebani. Nah yang sudah saya sampaikan tadi, tidak membebani bahwa belajar daring ini akan menjadi tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi yang penting ada aktivitas belajar lah siswa di rumah gitu. Bahasa nama dan yang penting siswa belajar, dan bahkan diutamakan poin B-nya itu belajar di rumah ya, itu difokuskan pada pendidikan kecapakan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Harapannya kan supaya siswa bisa menjadi agen edukasi untuk dirinya sendiri dan keluarga. Tapi kita kan ini kan umum untuk seluruh Indonesia. Kalau kita kan mengekornya ke Distrik Provinsi Jawa Barat yang menjadi naungan kita SMA SMK.
Yang minggu pertama sudah kita laksanakan tentang COVID, dan minggu kedua ini kita 23 sampai hari ini mapel pelajaran masing-masing sesuai dengan edaran Kadistik Jawa Barat. Berarti di minggu kedua ini laporannya adalah proses KBM online pelajaran masing-masing. Itu saya minta kepada Ibu Opa nanti laporannya RPP, bukti siswa belajar, berkerja siswa, itu contohnya nanti akan di-share di grup ini. Kemudian Pak Osep presensi udah ada Pak Osep? Sedang dikerjakan Pak. Ya, nanti akan presensi di-share di chatnya ya. Aktivitas dan tugas pelajaran belajar di rumah ini bervariasi ya, bisa menyesuaikan minat masing-masing, mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Itu silakan aja disesuaikan lah. Kalau kiranya misalkan anak memang tidak punya fasilitas dan kekeh kan kita tidak boleh kerumunan sekarang, bisa tugasnya lain lah, misalkan bisa merangkum di kertas, nanti suatu saat kalau masuk dikumpulkan tugasnya gitu ya. Seperti anak-anak SD, anak-anak SMP MTS kan kebanyakan gitu. Kalau yang memang tidak punya akses dan fasilitasnya. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah ini sesuai umpan balik yang bersifat kualitatif. Jadi guru memberikannya kualitatif, jangan angka, gitu ya. Berikan skor angka sehingga misalkan nilai angkanya kurang dari sekian, misalkan tidak mencapai KKM, tapi tidak. Tetapi memberikan kualitatif tanpa membebani kepada siswa. Lanjut saya ke bawahnya scroll. Nah ini yang paling perlu kita sikapi ya, ujian sekolah. Ujian sekolah, kalau bisa. Nah ujian sekolah ini, kalau intinya adalah ujian sekolah itu silahkan laksanakan, tetapi ya dalam bentuk tes yang tidak mengumpulkan siswa, harus daring. Nah, nanti minta masukannya dari seluruh guru dan kesiapannya. Kalau mau ujian sekolah bersifat daring, kemudian kumaha. Kalaupun tidak bersifat daring, ya yang kedua poin B-nya, ujian sekolah kan bentuk portofolio nilai rapor atau prestasi dari semester 1 sampai 5. Berarti kan harus ada nilai 1 sampai 5 itu siswa. Semester 1 sampai 5 berarti dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 semester 1. Tambahkan berarti nilai-nilai yang pelajaran di semester 6 ini nanti dikumulatifkan oleh guru mapel masing-masing sehingga hasilnya ada nilai untuk ketuntasan belajar siswa tersebut. Gitu. Kalau melihat pedoman ini sih kita akan condongnya sepertinya ke poin kedua ya, karena ujian sekolah tidak bisa dan tidak boleh, jelas sekali dan tegas tidak boleh mengumpulkan siswa. Walaupun daring sekarang juga terkendala beberapa siswa, ada yang memang alasannya tidak punya fasilitas dan sarana. Sepertinya kita akan condong ke pilihan yang kedua, yaitu anak nilai siswa itu dari nilai kumulatif semester 1 sampai 5. Tuh. Kemudian ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah itu kalau yang sudah melaksanakan, karena ada beberapa di provinsi yang sudah melaksanakan ujian sekolah ya. SMK juga. Yang poin D2, kelulusan sekolah itu ditentukan berdasarkan nilai 5 semester. Nah ini yang saya masukkan tadi ya, poin antara poin B dan D2 ini sinkron. Berarti nilai semester genap kelas 9 ya, SMP yang bawah nomor 3. Kelulusan sekolah menengah kejuruan itu portofolio dan nilai praktik selama 5 semester akhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Nah ini kita pedoman yang paling jelasnya itu poin D3 ya, poin nomor poin 3 nomor 3 di diktum D3-nya. Kelulusan SMK berdasarkan nilai rapor praktik kerja lapangan, kayaknya kan sudah yang sekarang mah. Berarti kita akumulasikan, entah bagaimana nanti kita masukkannya, konsepnya ataupun bentuknya, dibuat yang namanya rekap nilai dari nilai rapor. Berarti nilai rapor itu dirata-ratakan Pak Diki, dari semester 1 sampai semester 5, dirata-ratakan berapa poin, plus nilai prakerin, PKL,
portofolio tugas siswa dan nilai praktik selama 5 semester terakhir. Plus kalau ada nilai semester genap, artinya nilai semester genap itu sebagai nilai tambahan di kelulusan. Nah, kita ini perlu menyikapi bersama ini bagaimana, karena tentu ini akan menjadi kenangan terburuk lah bagi angkatan sekarang, siswa SLTA, karena UM dihilangkan, bahkan mungkin perpisahan pun nggak boleh, anak-anak sudah pada stres, tidak ada kenangannya sekarang. Tapi apa daya lah, kita hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah, itu saja. Jadi tolong digarisbawahi untuk yang SMK, kita sikapi itu yang poin D3 itu, bagaimana nanti formulanya nilai bagi siswa. Kenaikan kelas pun ini sama, kalau misalkan kita ini perpanjang lagi ini masa tanggap daruratnya, kenaikan kelas pun ini tidak boleh mengumpulkan tes siswa juga. Nah, berarti ujian akhir semester kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio yang rapor juga. Kecuali kalau di kota besar daring ya tanpa masalah, yang punya sarana semuanya. Tapi gini kan, sekali lagi saya lihat juga siswa yang aktif di Google Classroom itu yang memang punya fasilitas, siswa yang memang ICES masih ada ngomong eta-eta gitu kan. Yang anak yang the big five misalkan 12 kan di tingkatnya aya we palebah kumpulin ada alasan apa gitu ya. Nah, berarti kita lebih kepada ujian akhir semester pun sama, berarti portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, tugasan tes daring dan jarak jauh. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas pelajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Dan sekali lagi tidak terlalu membebani gitu ya. Poinnya sekali lagi untuk ujian sekolah kita akan mengacu pada poin D3, artinya mengumpulkan nilai rapor kumulatif sampai 100 sampai 5, nilai prakrin, portofolio dan nilai praktek selama 5 semester, plus kalau ada nilai-nilai tambahan di semester 6. Untuk ulangan kenaikan kelas kan itu di Mei kalau saya Pak Diki ya, kalau melihat kurikulum pendidikan itu. Nah itu kita laksanakannya tergantung kebijakan besok tuh, apakah diperpanjang masa tanggap daruratnya di Jawa Barat atau tidak. Kalau diperpanjang berarti gambaran kita kalau melihat tanggal di sini kan di April sudah kan April, Ramadan itu di April ya, maka 24 ya. Nah berarti kan itu kalau akademik juga sudah ke sita libur-libur lagi. Kalau mau akhirnya masuk di Mei sudah mulai ke UKK, ujian kenaikan kelas ya. Kalau dilaksanakan juga kalau perpanjang masa tanggap daruratnya berarti tidak bisa laksanakan, kembali lagi berarti ke poin yang 4B itu ya, kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor. Jadi mengumpulkan nilai rapor dari semester 1 dan semester 2 di kelas 10. Nah, kalau kelas 11 semester 1 semester 2 kelas 11. Kelas 12 kan tadi ujian sekolah. Itu. Di poinnya itu tolong di catat, bisa dicatat agak di notulen. Catat itu. Presensi silakan Pak Usep di share di itu. Di grup WA ataupun di chatnya. Nah itu Ibu Bapak garis besarnya. Satu lagi ke bawah Pak Usep. Ini mah PPDB lebih kepada yang negeri ya. Kalau kita makan bagaimana kebijakan kita di daerah aja di sekolah masing-masing. Kalau itu untuk negeri yang memang mensyaratkan bagi zonasi dan prestasi. Ya. Oke, Bapak secara garis besar itu karena itu juga terbatas waktu jam 11 ini akan otomatis ditutup. Poin-poinnya, yang pertama kita KBM online terus dilaksanakan oleh Ibu Bapak semuanya supaya berjalan, karena kita punya waktu 1 minggu yang sesuai dengan edaran Kadistik yang pertama, lanjut A, dan kedua lanjutan tentang pandemi. Kita dilaksanakan belajar di rumah sampai tanggal 31. Kalau hasil pemantauan dan juga press release gubernur besok ternyata diperpanjang, berarti bisa nambah lagi tanggal 1 kita nggak masuk tetapi belajar di rumah lagi.
Nah, kalau itu memang terjadi dan jadi keputusan kita di Jawa Barat, maka kita harus mengikuti lagi belajar di rumah. KBM online ini mohon dilaksanakan, dan insya Allah nanti akan ada kompensasi untuk mengganti kuota ibu bapak. Karena kita sekarang masih tanggal 27 ya. Kalau memungkinkan dan bisa ibu bapak kita berkumpul, kita akan rapat sekaligus pembagian honor di tanggal 1. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa nanti tinggal ambillah di bendahara gitu, di Panding atau di Bayarna, ataupun kalau memungkinkan di transfer juga gitu ya. Kalau memang ibu bapak tidak bisa kumpul dan ada beberapa yang sudah melakukan perjalanan ke daerah zona merah ya. Kita tidak tahu kan, siapa tahu. Sekali lagi yang membawa wabah itu kan bukan yang sakit tapi yang sehat, karena dari mana gitu ya, sudah banyak yang kena. Jadi untuk KBM online seperti itu, persiapkan saja ibu bapak. Kalau saya lihat gitu, contoh anak saya yang belajar di rumah, yang materinya dari SMA Cibadak, itu belajarnya sesuai dengan jadwal. Jam 7 misalkan itu di jadwalnya itu pelajaran siapa, tapi kita mah kayaknya nggak bisa seperti itulah, kita lebih tidak membebani gitu, karena saya lihat juga anak saya juga stres, banyak tugas gitu ya. Kita mah sifatnya yang memang memberikan materi, kemudian ada tugasnya, ada penagihan tugasnya, karena nilai juga kan kualitatif itu yang dibahas tadi. Kalau diperpanjang sekali lagi berarti sampai dengan 2 minggu ke depan. Kalau tidak ya kita masuk tanggal 1. Untuk UN sekali lagi simpulannya itu di poin 6 kan jelas untuk apa? Tadi seperti saya sampaikan, untuk kompensasi pembiayaan belajar daring, makanya nanti ada kompensasi untuk pengganti kuota ya, ibu bapak kalau yang menggunakan kuota. Dan kalau misalkan kita melaksanakan pertemuan, berarti harus ada pembelanjaan di hand sanitizer, Panding, disinfektan, kemarin kita udah disemprot, masker dan lain-lain. Yang itu saya tadi, yang infografisnya, poinnya biar jelas. Sebentar, Pak. Jadi ya, simpulan yang paling pokoknya ini, ujian nasional sudah ditiadakan, UN dan UKK-nya juga ditiadakan, ujian sekolah tidak boleh mengumpulkan siswa, kalau bisa daring, tapi kalau tidak daring berarti poin 3, sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan, poinnya. Terus, infografis yang keduanya, yang belajar di rumahnya. Nah, ini untuk belajar di rumah, dilarang membebani proses belajar secara daring dengan capaian kurikulum. Artinya misalkan kalau anak tidak mengerjakan, mengirim tugas di online, misalkan tidak lulus atau tidak mencapai nilai KKN gitu ya. Sekali lagi ini tidak dibebankan. Dan juga difokuskan pada pendidikan kecakapan tentang COVID, sudah kita seminggu kemarin. Dan tugas dari aktivitas disesuaikan dengan kondisi siswa, akses dan fasilitas masing-masing. Makanya jangan terlalu membebani siswa kalau memang siswa tersebut sakit ataupun tidak ada fasilitas. Saya kira itu dulu secara garis besarnya, kita diskusi saja, nanti ada masukan, ada saran. Poin-poinnya sudah jelas ya saya sampaikan. Sekali lagi selamat belajar di rumah, ibu bapak tugas di rumah. Saya juga tidak membebani ibu bapak seperti kemarin kan, sesuai dengan instruksi harus memberikan tugas piket gitu ya kepada ibu bapak. Saya sadar karena memang ibu bapak yang daerah rampak, kalau luar ke imah nage medan gitu ya. Keduanya yang jauh mah juga bisa ditoleransi. Tapi poinnya kan biar ada pengaman gitu, pengamanan pengamanan sekolah gitu ya. Saya pantau dari kamera online, bisa dari AP juga. Kemarin itu yang sering saya pantau, saya lihat itu Pak Abdul Wahab, Saifuddin yang sangat piket. Yang lainnya saya toleransi karena memang kondisinya seperti ini gitu ya. Assalamualaikum jumpa Diki, dia selama jarak jauh Pak Dikinya. Tahu kok Pak Diki pan di zona merah di Cibadak eta Iwan. Ya Pak Uro emang mau naon gitu ya. Jadi intinya seperti itulah. Nah ini yang kemarin saya laporkan ya. Ini pengelolaan penilaian siswa yang sudah dibuat Pak Diki, dilaporkan ke
distrik melalui KCD. Ini sistemnya ya, kan sistem pengolahannya gitu kan. Berikutnya Chef, yang berikutnya yang LKS. Kemudian yang RPP juga Pak Diki kemarin belum kirim ya. Kemudian bekerja siswanya, jadi yang kemarin itu dikumkan gitu, guru anggapannya tugas dari sekolah disiarkan ke grup kelas oleh wali kelas. Poin penilaian itu kemudian ditilai oleh semua guru gitu, bahasanya saya laporkan ke seperti itu ke CD. Kemudian yang bagus diapresiasi. Terus kita cek satu lagi yang itunya, yang bukti di situ ya, di bawah ya. Nah ini bukti fisiknya gitu, anak melakukan interaksi terkoneksi dengan ini. Cuman foto kegiatan anak sedang belajar online-nya itu kemarin tidak tersampaikan karena lupa saya menyampaikan. Kalau sekolah lain saya lihat yang pertama yang negeri, yang satu binaan dengan kita SMK 2 ya Pak Diki ya, itu fotonya lengkap dengan siswa belajar gitu di rumah online. Itu sementara Pak Diki, saya unmute lagi yang Pak Diki, silakan untuk membuka sesi atau Pak Iwan dulu lah memberikan pengarahan dari yayasan atas kebijakan yang harus kita tindak lanjuti ini. Nanti baru di sesi tanya jawab masukan dari Bapak tentang 2 poin pokok tadi, tentang KBM online dan US terutama ya, US bagaimana kita jawabannya. Terima kasih, sementara itu Pak Diki saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak An yang telah menyampaikan beberapa poin rapat evaluasi KBM online dan koordinasi menyikapi kebijakan pembatalan UN dan UKK di tahun 2020 ini. Tadi ada beberapa poin yang akan kita diskusikan, tapi sebelum kita diskusikan, kita akan mendengarkan dulu arahan dari Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ahmad Salim SAG. Maka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala rizqi amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar saya kelihatan enggak? Lihat Pak, jelas Pak. Iya. Terima kasih. Pertama yang saya hormati Kepala SMK Wira Informatika Global. Terima kasih kepada moderator Bapak Diki Wahyudi, juga Bapak-bapak Ibu-ibu Dewan Guru SMK Wira Informatika Global yang pada pagi ini kita punya sisa waktu menurut jadwal itu sampai jam 11 ya. Punya waktu 45 menit ke depan, saya tidak akan panjang-panjang. Pertama, terima kasih Bapak-bapak dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan dalam keadaan tidak terpapar COVID-19. Karena bagaimanapun virus yang saat ini sedang membayangi bumi ini mudah-mudahan tidak sampai ke wilayah kita ya. Mudah-mudahan tidak menular lewat sinyal ya. Kalau menular lewat sinyal berbahaya. Dan intinya kita juga berdoa pada Allah. Hakikatnya ini datang sudah takdir dari Allah. Tetap dengan kekuatan doa Allah menjauhkan kita dari berbagai penyakit yang akan tiba. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa karena kita untuk tingkat SMK dan SMA itu patokannya KCD, tentunya kita harus manut ke sana. UN ditiadakan. Kemudian kalau US tadi kebijakannya yang D4 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Untuk D4, jadi dari portofolio dan dari nilai kelas 1 semester 1 sampai semester 5. Tentunya mudah-mudahan hal ini hanya terjadi di tahun ini. Di tahun depan tidak akan terulang seperti ini, dengan tentunya memutus mata rantai dari sekarang. Makanya saya kemana-mana selalu bawa ini Pak Ani, bawa hand sanitizer ke kemana-mana nih. Sami. Bikin jalan. Pokoknya ada ingat 20 menit sekali minum air hangat, air panas, bakal saya sediakan kopi selalu. Itu ya, kemudian cuci tangan juga selalu ya. Memang malas tapi akhirnya ada hikmahnya. Kukumah wae yang geus nangkep pemajikan kukumah ini power gitu nya. Selanjutnya untuk tolong dipastikan keberadaan siswa di rumah masing-masing bahwa mereka benar-benar belajar, tidak keluyuran, karena dari berbagai laporan banyak bahwa polisi mendapati anak-anak malah di warnet.
Jadi mereka dalam keadaan berkumpul, padahal untuk social distancing itu artinya menjaga jarak, tidak ada boleh kerumunan. Karena dengan kerumunan itu, ya tadi ada yang sehat malah menularkan. Kalau yang muda-muda mungkin imunnya masih kuat. Makanya betul tadi tidak boleh memberikan tugas yang sifatnya menyestreskan anak. Bila stres imunnya menurun ya. Jadi bikinlah anak happy, tapi tetap kemudian sebisa mungkin, sehappy mungkin, tapi capaian kurikulum walaupun tadi tidak harus memenuhi target, ada manfaat lah, ada keahlian yang didapat sesuai. Dan semester ini keahlian apa yang lebih pokok, terutama di materi yang apa Pak, ayat normatif, ayat C3, C2, C2 ya. Ya, mudah-mudahan jadi jangan sampai ada kejadian anak-anak bahasanya tinggal di UKM mah lulus ya. Tetap harus ada usaha ya, karena ini mungkin kejadian yang tidak diharapkan. Selanjutnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, hari membuat kita semakin terlatih untuk memanfaatkan media seperti ini. Media yang saya yakin tidak sekolah lain memanfaatkan Vicon seperti ini, karena masih banyak yang awam, terutama juga di wilayah-wilayah pedalaman ya. Tapi kita alhamdulillah bisa memanfaatkan ini dengan aplikasi ini. Saya harapkan juga bukan hanya hari ini Pak, sebulan sekali kita bisa manfaatkan selain untuk meeting seperti ini juga untuk diseminasi ya. Diseminasi bagaimana yang teman yang lain punya pengetahuan tentang hal apa saja bisa digunakan web seperti ini. Arkil Wanek Opatan Segan, saya juga akan selalu mengikuti, karena dengan seperti ini terus terang Pak, jadi nanti terasa lebih tidak formal gitunya, tapi banyak sesuatu yang benar-benar manfaat gitu. Betul. Ya. Jadi bisa sebulan sekali selain meeting juga ada misalkan Pak Mahbub punya kemampuan apa diseminasi di sini, silakan. Ini kalau Webex kan maksimal durasi berapa dikasih waktu? Biasanya maksimalnya. Tergantung kita ya membuat roomnya, bisa lama juga 4 jam juga bisa. 24 bisa ya. 24 jam bisa. Oh bisa ya. Rumah kuota banyak. Rumah kuota. Makanya nanti ada kompensasi kuota nanti. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah bersedia memberikan kompensasi kuota, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa memanfaatkan kuota ini betul-betul untuk pembelajaran daring untuk anak-anak ya. Ini diberi dan kompensasi kuota dipakai bobogohan kepada kita. Manfaatkan saya mungkin gitu ya. Dari luar rumah, karena di dalam rumah terus terang Pak, sinyalnya kurang begitu, jadi lawat terus sinyalnya. Tapi kalau di luar alhamdulillah kualitasnya bagus gitu. Mohon maaf jadi banyak backsound di belakang tuh, ada mobil segala macam. Tapi insya Allah saya dalam suasana isolasinya tadi saya bukan terpapar karena pagar ngajak ada ulin gitu. Banyak. Selanjutnya tadi Pak An ada rencana ada pertemuan, usahakanlah untuk 2 bulan ke depan itu sebelum ada hasil rapid test yang dari Gubernur Jawa Barat. Ya. Mulai ayah ruang riung heula lah barang-barangnya. Oke, siap. Berarti transfer aja guys. Honor juga transfer ya. Ya, harus transfer atau untuk kuota mah bisa langsung berbentuk pulsanya lah ke HP-nya masing-masing. Ya. Kita pilih ke khawatir kalau jadi sieur daripada kita. Nanti banyak kita bukan atas merah gitu Pak, zona merah. Ya, imunnya masih kuat, masih bagus. Takutnya kepada kita yang tua nih, bisi ya. Misalnya kita belum 50 tahun bisi kita tak. Nanti mudah-mudahan di akhir Pak Mahbub tolong pimpin doa lah. Pimpin doa agar kita terjauh dari penyakit itu. Juga kita semua bisa betul-betul kita kuat, karena bagaimanapun memang kita yang menciptakan adalah segalanya kembalikan lillahi wa inna segala dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Terakhir saya juga mengharapkan Bapak Ibu untuk tugas kelas yang belum membuat Google Chrome ataupun kalau belum mampu membuat Google Classroom ya apalah, yang penting anak ada tuh masing-masing. Tugas yang betul-betul happy. Saya kira Classroom itu mudah sekali membuatnya, sangat-sangat mudah. Makanya tolong yang punya kemampuan panggilkan atau bisa ke ya, SMK-nya multimedia. Kiraku meren tidak ada kemampuan seperti itu. Nah itu maksud saya Pak.
Alhamdulillah ini Pak Asep Nurman aja Pak yang dia kelihatan. Ini ada. Pak Henry ada tuh. Pakai akun Simolek nih. Ya, makasih. Luar biasa Ferry lah. Guru kita di bidang IT Ferry. Ada Pak Asep ada? Ada. Panjang karena waktu kita akan Senin lah Pak. Allah berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Diki. Sesi ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu selaku Ketua Yayasan. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan selamat bergabung Pak Asep Hidayat, Bapak Kaprog, dan Bapak Pengendali Mutu Bapak Henry. Selamat bergabung di rapat KBM online di SMK Wilayah Informatika. Baik, lanjutkan ke poin berikutnya. Kita berdiskusi untuk poin S. Jadi intinya mau bagaimana? Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita akan menggunakan US dengan mengambil nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ini begitu Pak An ya? Tapi nanti minta masukan dan juga inputnya dari guru-guru. Ya. Input dari Bapak Ibu semuanya, masukannya bagaimana menyikapi tadi usulan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengambil nilai US semester 1 sampai dengan semester 5. Maka dimulai diskusinya. Siapa yang memberikan saran dipersilakan. Aga atau Nisa dicatat ya di ini. Pak direkam nggak? Ya ini direkam sama Pak Usep. Maka silakan yang memberikan masukan ataupun kembang saran untuk menyikapi ini. Poinnya udah jelas tadi ya. Tapi saya ingin minta komitmen bersama gitu ya. Kita komitmen bersama kalau memang siap dilaksanakan KBM online evaluasi tadi, kemudian US kalau kita siap untuk mengkolektifkan atau mengkolektifkan nilai siswa, berarti itu nanti disepakati bentuk formula nilainya seperti apa ya. Mohon masukan dan sumbang sarannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menyikapi tentang rapat yang kita adakan hari ini untuk kesiapan siswa dan supaya mereka tidak merasa bahwa memegang ijazah itu tidak ujian. Kalau bisa seperti yang soal dibuat oleh Pak Asep tahun kemarin, itu biasa dibuat lewat classroom ini. Dan kalau tidak bisa mungkin anak diberi tugas. Jadi pesannya lain ya. Jadi anak ada yang berkata begini di kampung saya, Mi, katanya saya sudah lulus walaupun belum ujian. Ada kata-kata seperti itu. Nah, untuk antisipasi kata-kata seperti itu, anak seakan-akan belum ujian pun sudah lulus. Nah, gimana rekan-rekan yang lain? Apa bisa enggak membuat soal yang seperti Asep kemarin buat di online? Ya, baik Pak Mabub, terima kasih sarannya. Pak Mabub berkesimpulan untuk membuat soal melalui Google Chrome. Mungkin seperti itu. Bagaimana yang lain? Tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud. Silakan.
tambahan Pak Diki ya. Enggak, Pak? Ya, setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mabun dengan Google Form tadi. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak An bahwa banyak siswa yang tidak punya fasilitas. Artinya ketika di Google Classroom pun yang aktif itu hanya anak-anak tertentu. Kinten-kinten tahu pemengang Google Form, jadi anak-anak mengisi soal di rumah bisa untuk tambahan nilai untuk US tadi. Kinten-kinten semua siswa sudah memiliki fasilitas HP-nya belum? Kan bisa lewat HP ya? Betul, Pak. Ya, enggak. Ada beberapa, mungkin saya tambahkan, Pak, ada beberapa laporan yang tidak mempunyai handphone. Contoh di kelas 10 mungkin Bu Ayun ya, ada Siti Hadijah dan ada beberapa yang tidak mempunyai handphone. Kemudian kelas 12 terutama ya akan ujian. Tadi laporan dari Pak Ending, Bapak Kesiswaan Bapak Wali kelas 12 M2, ada Aprijal dan Alif yang tidak menggunakan handphone. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin Pak Ending bisa menambahkan tentang siswanya di kelas 12 MM2. Ya, coba mohon kepada wali kelas memberikan gambaran yang real, yang nyata tentang keadaan siswanya yang terkendala fasilitas. Silakan mulai di kelas 10 dulu, Bu Ayu. Kelas 10 Siti Hadijah udah konfirmasi ya, memang dia itu memang nggak punya handphone. Tapi kemarin itu minta tugas sama Ayu suruh dia selesaikan catatan yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Jadi nanti bukunya bisa difoto pakai handphone bapaknya. Kebetulan kemarin dia ngehubungin Ayu pakai handphone bapaknya. Gitu, untuk Siti Hadijah. Untuk yang lainnya kan ada yang bilang kuotanya nggak ada lah apa gitu. Ayu bilang sesempatnya kalau bisa, kalau punya kuota langsung mengerjakan tugas yang udah dikasih gitu. Kan kayak pas yang minggu kemarin ya, yang pas corona itu, yang materi tentang corona, ada beberapa anak yang pas hari pertama tidak mengerjakan atau pas hari terakhir tidak mengerjakan, tapi mereka konfirmasi mengenai kuota gitu, keterbatasan kuota. Itu aja sih kalau kelas 10 mah. Kalau di grup WA tiap hari aktif sih, Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya selain Siti Hadijah, siapa Bu Ayu? Terkendala handphone. Kalau yang nggak punya handphone sama sekali, ini itu udah aja sih, Pak. Cuma periksa itu nggak ada kabar. Kabar apa yang baru? Ya. Nggak ngabarin itu, Pak. Susah ngubungin ya. Ya, makasih. Yang konfirmasi Siti Hadijah aja sih pakai handphone keluar itu bapaknya. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Catatannya dari saya. Silakan kelas 11-1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya wali kelas di kelas 11 multimedia 1. Untuk kelas 11 multimedia 1 sih saya lihat aman. Hanya mungkin ada kendala di jaringan saja katanya gitu. Untuk teknologi mungkin untuk handphone udah pada punya semuanya. Tapi terkendalanya di jaringan saja karena rumahnya ada yang di bagian pelosok gitu, Pak. Jadi agak susah koneksinya gitu. Untuk pengerjaan sih sebenarnya ya lebih koordinasi di grup juga, di grup kelas juga. Jadi insya Allah aman sih untuk kelas 11-1, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti kelas 11-1 punya informasi semua siap ya? Insya Allah punya semua, Pak, aman. Hanya terkendala di koneksi internetnya saja, Pak. Yang terjauh di mana gitu? Ada yang kayak misalkan di Babakan rumahnya, terus kayak Babakan Bojong-Longok sama Babakan yang di Pamatutan kan, Pak, agak pelosok gitu. Jadi sinyalnya agak susah katanya gitu, Pak. Oke. Yang tugas corona waktu itu aja, yang di minggu pertama itu aja mereka pada kirimnya telat, Pak. Tapi ada yang melalui Japri gitu, ada yang melalui email pribadi juga, makanya nggak sempat kerekap ke Saipudin kemarin, Pak. Oh iya. Karena ada masalah di jaringan saja sih. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih konsep. Kelas 11-2, Bu Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk di kelas 11-2 itu hampir sama.
kelas 1 di masalah dan di jaringan saja Pak. Kalau handphone semuanya filternya karena dikit juga. Bisa kurang jelas, deketin suaranya. Mukanya juga kelihatan biar kelihatan gelisnya. Gak jelas tak ngomong naon gak gerenyem gitu. Mana? Diulang. Mukanya jangan muka Pak Diki udah merah semua, ganti muka Isa. Ya Pak Diki merah. Ini burung pisan. Padahal Lanjut merah. Nah, itu besar banget. Kan aya sameter teh jarakna tah. Tanya, nanya. Ada mantanya. Cekak. Ya lanjut, bisa laporannya ditampilkan mukanya bisa. Biar kelihatan ini gestur ngomongnya walaupun nggak kedengeran juga kebaca. Kakak kelas 11 1 itu sama dengan kelas 11 2 itu sama dengan kelas 1. Paling terkendala di kuota sama di jaringan aja. Dan Pak segitu aja. Oke, hampir sama ya, berarti HP mah punya semua banyak. Dengan orang tuana eta teh manja. Kan berarti kan gak dikasih jajan, makanya gak kasih sekolah kena kuota aja. Atau saya melihat berita di televisi anak SD itu di Jakarta HP-nya cuma satu, orang tuanya giliran anak netilu gilirannya gitu. Itu mah minat belajar lah. Kemungkinan karena ekonomi juga, Pak. Iya, gitu maksudnya. Saya lihat di Jakarta yang tinggal di rumah kumuh, satu HP dipakai oleh bapaknya, ibunya, anaknya 3 gitu. Tergantung minat belajarnya. Kelas 12 satu. Pak Abdul Wahabnya ke air dulu, Pak. Nah, 12 Udah datang. 12 satu Pananang ya, ini ya lagi masih ini ya. Paneng ya Paneng. Wih, balik ke pintu. Kayak Iya. dengan Pak Ending dilaporkan keadaan kelas 12-2, siapa yang sakit dan terkendala tugas-tugas online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelas 12 2, siapa orang yang terkendala masalah ya, kalau Dani kemudian Kristiawan ini kali tidak ada konfirmasi atau Pak Ending deketin mic-nya ke ini, kedengaran. jadi untuk ada paling 4 orang yang bermasalah, dan caranya kalau Dani dan Kristiawan ini tidak ada konfirmasi. Kalau yang 2 Alif dan Aprizal itu masih kendala di HP, tidak punya HP. Lain mengerjakan. Kalau di grup WA aktif tuh Pak Etanu budak nu eta si Dani CS. Ai kamari mah aktif kan ayeuna pas tugas saya. Oke. Saya Pananang ya, Pananang masih ini baru masih apa? Ngelayat ya. Oke, Pak Diki, kesimpulannya yang tiap kelas itu memang ada beberapa anak yang terkendala dengan fasilitas, ada juga yang terkendala kuota ya. Ya kalau masalah kuota itu tergantung orang tuanya, maksudnya maksakan biasalah karena sebagai RC memaksakan sebagai perbandingan. Saya lihat dari karena tukang beca dia tinggal tempat kumuh, orang tuanya satu anaknya yang sebenarnya sama, tapi memang
ada catatan bagi saya. Tergantung bagaimana tugas-tugas masuk itu disiasati. Misalkan kayak tadi Bu Ayu, itu Khadijah ternyata tidak bisa, tidak HP, tekniknya seperti apa, misalkan hubungannya kapan, yang penting anak kerjain, tapi dengan tanda kutip tidak membebani juga lah gitu, untuk yang KBM. Kaitannya tadi usulan Pak Mabu, memang maksudnya seperti itu Pak Mabu. Jadi ada nilai ini disebut nilai tambahan di semester 6 itu berupa nilai itu nilai tambahan itu kalau misalkan ada yang mengerjakan ingat tidak bisa sampaikan Yang mana Pak? apa Poin 3 di nilai rapor, kemudian nilai prakrin, portofolio, kebiasaan nilai rapor, kemudian nilai prakrin, portofolio, sampai cukup misalkan saya minta masuknya kalau perlu komitmen dan kesiapan guru-guru juga kan yang menilai. Misalkan di katrol mah gampang, bahasa kasar nama di katrol mah nilai ayam dan semester 1 sampai 5 catatannya di kurikulum ataupun di buku induk, walaupun dalam tanda kutip ada yang bolong-bolong gitu ya, yang awas ya. Terus nomor 3D-nya 3D bagian 3 itu kan cukup. Nah, itu kan D3 itu kelulusan sekolah, itu SMK itu ditentukan misalkan nilai rapor, nilai prakrin, portofolio, nilai praktik selama 5 semester terakhir, titik. Nah, ada tambahannya, nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan nilai tambahan, nilai kelulusan. Walaupun misalnya tidak dilaksanakan US-nya, itu sama semester 6 ini apa gitu, kegiatannya kan nggak ada. Semester 6 kan kegiatannya yang kemarin berarti simulasi dan sebagainya ya akan kita ada tuh formulanya seperti apa, terus ibu bapak harus komitmen dengan nilainya. Kalau misalnya anak yang memang kosong nilai di semester 1 sampai semester 5-nya, nah berarti kita arahnya ke sana aja. Misalkan anggap siapa ya yang paling kita, si Dani misalkan, atau siapa, ini kosong nilainya, itu kan bisa dipertimbangkan. Kamu tidak melaksanakan perbaikan nilai di semester 5, anu dikosongkeun atau rapor dari tarahanta kembali, berarti pengen lulus dari skill eta misalkan seperti itu. Atau formula lain, silahkan saya minta masukannya coba dari yang lainnya. Baik Pak, tadi enggak Pak Iwan, silakan untuk memberikan tambahan. Sedikit masih tentang tadi yang Pak Mahbub sampaikan. Tiap kelas punya WA grup kan ya? Ada. Nah, dicoba dulu rilis di tiap kelas masing-masing. Berapa siswa yang siap untuk siapkah siswa untuk mengikuti ujian US dengan mengisi Google Form. Nah, nanti di list 1, 2 seterusnya sejumlah siswa itu berapa persen itu kira-kira yang tanggapan yang terbaik. Jika misalnya bagus lanjut, kurang bagus tanggapannya tadi coba nanti ambil kita bisa dilanjutkan. Mumpung masih ada waktu kan ya? Iya. Kalau melihat jadwal kalender akademik itu di tanggal 2 Mei kelulusan santai Pak. Ngomong di santai gitu ya. Mumpung ada list misalnya rilis aja per kelas nanti berapa persen yang menyatakan siap untuk US seperti itu. Ya, dicoba lah gitunya. Adik kita jangan menyerah dulu. Kemudian yang kedua, memungkinkan tidak semua siswa diberi tugas untuk membuat video durasi maksimal 2 menit dengan fasilitas HP masing-masing tentang virus ini, tentang COVID-19 ini. Kumawe ada tentang sosialisasi, tentang misalkan cara membuat hand sanitizer sendiri. Kumawe tentang eta kan mah udah bisa jadi tambahan nilai gitu tah.
maksimal 2 menit atau 1 menit kita naon sesuai kemampuan mereka, bisa tuh memungkinkan tuh dari tugas kita untuk penambahan nilai gitu. Bisa saja Pak, sebenarnya itu justru lebih mengarah kepada instruksi Menteri Pendidikan tersebut kan. Lihat yang poin tadi poin 3 ya, US itu lagi tuh. Enggak yang itu ya, bukan yang di slide. Nah itu lagi. Nah itu kan tugas dan materi dapat difokuskan pada pendidikan kecapakan hidup. Jadi udah mungkin 19 gitu kan ya. Kalau jadi tambahan nilai kan ya. Iya. Video mah ada video mereka dalam keadaan artinya nanti istilahnya vlog bisa untuk nilai UKK atau PowerPoint di video kan misalkan nggak apa-apa. Untuk video maksimal 2 menit lah atau 1 menit 2 menit. Yang kirimnya lewat WA. Diam-diam wali kelas itu nanti lihat siapa yang terbaik tiap kelas. Nanti di tiap kelas itu diseleksi lagi untuk yang terbaik tingkat SMK video itu gitu Pak. Untuk memperbaiki mereka. Iya. Bisa nanti untuk ditayangkan di YouTube atau bukti ke di kita melaksanakan seperti ini untuk bukti visualnya. Memang kebetulan ada lomba vlog itu Pak, vlog tentang COVID ya. Nyambung Pak itu. Iya. Terus ayo ngadangu semua guru Pak yang hadir nih. Soalnya sebetulnya enggak yang lain. Ayo ngadangu soalnya tibang halo aja tenanan. Terutama sono ke PND ya, lanjut nuhun ya. Silakan masukkan ada yang lain. Pengen ngedengar suaranya sebesi batuk ya gitu badan. Apa supaya yang hadir. Iya, tinggal diklik aja kan itu di unmute aja. Enggak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Henry? Udah sehat Henry, silakan. Maaf ini low connection saya di pedalaman mungkin ya. Oh gitu. Oke, saya cuma menambahkan saja bagaimana kalau pemanfaatan teknologi yang ada di smartphone itu mereka bisa menggunakan si smartphone itu misalkan membuat infografis karena ada beberapa sebetulnya ada beberapa aplikasi untuk membuat infografis bisa bentuknya bentuk yang seperti Pak Ahmad Salim bilang tadi pembuatan vlog itu mereka bisa dijadikan portfolio buat mereka sendiri untuk penilaian kita ya 1 menit 2 menit lah cukup. Nah dibantu dengan template yang sudah disediakan oleh aplikasi yang mungkin mereka pilih. Itu aja sih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Henry, ini tangannya. Henry. Halo Pak, ini susah sinyal saya. Halo, gimana Pak? Di Indonesia di mana ya? Susah sinyal di mana? Wow, sah. Feedback gitu ya. Silakan yang lainnya bersuara. Pak Sefi Dayat belum? Pak Sefi Dayat bermasalah di speaker katanya. Oh gitu. Oh. Siapa yang belum? Boleh bertanya Pak. Stop. Untuk tugas online itu sendiri, apakah digandakan atau bagaimana Pak? Ya. Misalkan nih Pak, di hari Senin itu misalkan ada jadwal pelajaran bahasa Inggris,
terus di hari Selasa misalkan bahasa Indonesia dan seterusnya gitu Pak. Nah dengan tugas yang tadi diajukan sama Pak Henry ataupun Pak Ahmad Salim, misalkan membuat sebuah video, karena ada sedikit masukan dari anak-anak tuh sampai bilang stres karena banyak tugas gitu Pak. Jadi karena bentrok tugas katanya gitu, jadi nggak terjadwal. Jadi kalau misalkan ada tugas video kemungkinan dijadwalkan gitu Pak. Karena ditakutkan stresnya itu Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, itu makanya tadi minta formulanya ya, minta formula kita itu melaksanakan US bahannya seperti apa. Kalaupun tidak, kita sudah punya catatan nilai sebesar 1/5 prakerin dan portofolio yang lainnya. Kalau misalkan kira-kira diperlukan tambahan tugas US-nya, itu bisa dijadwalkan sesuai dengan jadwal ujian misalkan gitu. Tapi sekali kan tadi silahkan diceklis dulu oleh wali kelas. Kalau pertanyaan seperti ini ke siswa, memungkinkan Kak atau siap nggak siswa kalau diberikan ujian sekolah online melalui Google Form atau Google Classroom gitu. Nanti lihat prosentasenya berapa. Kalau misalkan siap semua dilaksanakan, kalau tidak berarti kita mengacu pada poin 3D tadi, nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan prakerin serta portofolio. Itu. Ya, makanya minta masukan biar kesiapan guru kan, Mbak? Kesiapan guru untuk mengelola nilainya dan juga memberikan ujian sekolah online-nya. Kalau kita laksanakan, tapi menurut checklist wali kelas dulu, gitu mungkin. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang belum isi presensi kehadiran diingatkan lagi Pak Diki. Silakan Mas, ada yang perlu dibahas atau cukup? Waktunya kita tinggal 10 menit lagi. Tolong disimpulkan aja oleh moderator Pak Diki kalau kira-kira nggak ada masukan lagi. Nanti poin hasil rapat ini dan videonya akan di-share kembali sebagai gambaran bagaimana kita menyikapi kegiatan kita hari ini. Pak Diki. Baik, terima kasih Pak An yang berikan masukannya. Yang sebutkan ada beberapa tadi poin yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan dan Pak Henry, dan ada pertanyaan dari Bapak Usep untuk ujian sekolah. Ujian sekolah nanti akan diberikan dulu angket pada siswa kelas 12. Ada gangguan. Ya lanjut. Ya, akan diberikan dulu angket ke kelas 12 terhadap materi yang sudah tadi dijelaskan, karena ada poin siswa yang tidak mempunyai fasilitas smartphone, mungkin seperti itu. Ini nanti akan dipersiapkan terlebih dahulu oleh staf angketnya mungkin, dan nanti akan disampaikan langsung kepada kelas 12. Berikutnya, karena waktunya terbatas, tentunya saya akan bertanya masalah apakah akan dibatalkan, berarti akan dibuatkan surat begitu Pak ya? Iya. Apakah? Ya mungkin itu saja Pak. Ya, untuk surat tolong disiapkan aja Pak Diki. Kemarin yang menghubungi pihak BKK kan Pak Diki sama Pak Asep. Surat pembatalan, dasar hukumnya ini, surat ini dari Menteri. Menimbang dan seterusnya, menindaklanjuti surat diberikan bahwa UKK dibatalkan, formal minta maaf aja itu.
dia nanti juga setelah ada press release besok dari gubernur dan surat edaran dari distrik, saya juga akan membuat surat dari sekolah resmi kepada orang tua gitu. Sekarang kan kata Pak Hu tadi liar ya bahasanya. Ada yang ngomong, wah itu kudu ujian orang geus lulus gitu kan. Nanti kan diberikan surat berpedoman kepada hasil press release besok gubernur dan distrik dan hasil rapat hari ini. Misalkan suratnya isinya tentang pelaksanaan UN, UKK, dan US dengan skema atau dengan konsep seperti yang kita bahas hari ini gitu. Nanti mohon seperti biasa saya buatkan PDF-nya disebar ke kelas masing-masing. Poinnya sekarang tinggal wali kelas tugasnya menanya kepada siswa tentang rencana US online kita, siap atau tidak. Kalau siap semuanya kita laksanakan, kalau tidak kita yang tadi itu tugas video mungkin. Tugasnya bukan dijadwalkan seperti yang Usep katakan tadi hari Senin bahasa gitu, tapi tugas membuat video vlog masing-masing sebagai tugas tambahan semester 6 gitu. Nanti yang terbaik kita ambil tuh untuk lomba, karena ada lomba vlog kan sampai akhir April saya kalau nggak salah saya. Tanggal 29. Bulan sekarang? Iya, 29 sekarang. Oh. 2 hari lagi Pak. 2 hari lagi ya. Itu kenal buat membuat ya bisa kayak next lomba. Tapi minta laporannya Isa kemarin katanya buat ya kelas 11-2. Iya Pak. Nah, nanti tolong hasilnya di-share ke grup, coba pengen menilai juga guru-guru kan. Iya. Dikirim nanti ke itu. Itu mungkin Pak Diki ya, nanti hasil dari rapat hari ini dan juga menindaklanjuti hasil besok. Ada 7 menit lagi Pak Diki bisa kabur pulas otomatis ya. Silahkan mungkin berdoa Pak Mahbub, mudah-mudahan Pak Diki mukanya tidak merah. Karena masuk zona merah. Enak melang kali kecil badake serius Pak Diki kemarin gitu. Satu lagi mungkin nanti tadi saya meneruskan saran ketua yayasan, karena 2 bulan ke depan kita tidak boleh ada kumpulan dulu. Nanti saya akan menghitung honorarium ibu bapak sampai dengan tanggal 31 Maret ini. Insya Allah tanggal 1-nya akan didistribusikan. Distribusinya nanti bisa saja kalau yang punya rekening ditransferkan, kalau enggak juga tinggal ambil di Panding atau di Bu Erna gitu. Kalau setiap saat kalau misalkan datang hadir katanya mampir lah. Dan juga saya akan merekap kemarin saya minta ke Bu Erna, Panding, Pak Diki tolong rekap kegiatan keujianan yang sudah dilaksanakan ke belakang. Berapa kali kegiatan, kemudian yang terlibat, penguji, pengawas, kemudian juga pemadatan dan sebagainya. Itu sebagai gambaran, kami juga akan memberikan honor selain honor bulan Maret dan juga honor kegiatan ujian sebelumnya itu. Tuh mungkin Pak Diki. Ya. Baik, terima kasih Pak An jawabannya. Kita lanjutkan sudah habis 5 menit lagi. Alhamdulillah acara hari ini sudah selesai dan kita masuk ke penutupan dan akan dipimpin oleh Pak Mahbub. Pak Mahbub ada? Untuk Pak Mahbub memimpin doa untuk kegiatan dan kelancaran hari ini dengan Pak Mahbub. Ada Mahbub. Ngelapot. Kata baku anaknya jadi ngelapot kita Pak Mahbub. Halo. Pak Mahbub bangga ada. Siap. Mangga Pak Mahbub untuk berdoa. Kita munculkan nih video. Soalnya guru. Videonya akan pencet. Guru. Ada jaringan Pak, error di web server. Cak, mangga langsung lah doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin in hamdan yuti wa bil majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu wa as'alu Allah ya Kudus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Aziz ya Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Mudi'u ya Mu'idu ya Ahadu Samad alladzi
dan lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ighfir lana dzunubana wa anta taqina rizqana wasi'an halalan warhamna tajikin wa anta bsutu alaina min rahmatika wa rahmat rizqika wa anta jal'an fi warwadun wa mal. Allahumma qfina bihadzal an haram adaman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal julmi wal judami as-sayyi asyami. Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa barik lana ramadana adika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana Pak Diki, mumpung masih ingat nih, Ibu Bapak, saya himbau, saya juga sarankan yang belum mengikuti virtual video conference pelatihan tutorial video conference dari Simolek, saya sarankan ikut yang batch 6 ini sekarang sudah dibuka. Nanti saya share linknya dan juga surat resmi dari Kadistiknya. Itu sangat besar sekali manfaatnya, ilmu yang didapat, dan juga nanti Ibu Bapak mendapat sertifikat dari Simolek. Saya sarankan ikut karena di kita sudah ada alumni, saya, Usep, Pak Asep Dayat, Pak Henry mungkin. Ini silakan ikut. Insya Allah banyak gratis. Sertifikatnya resmi dari Simolek dan insya Allah nanti bisa menunjang karir Ibu Bapak semuanya. Ada waktu 2 hari lagi Pak. Ada waktu 2 hari untuk daftar ya. Silakan nanti daftar linknya disampaikan. Itu Pak Diki, terima kasih. Baik, terima kasih Pak An. Alhamdulillah, saya telah mengetahui. Dan beberapa kesimpulan, mohon maaf. Yang pertama, ujian sekolah akan dilaksanakan dan akan diberikan terlebih dahulu angket. Mohon maaf, akan diberikan dulu angket. Kemudian jika siap, maka ujian sekolah akan dilaksanakan. Dan jika tidak siap, maka akan diambil poin D3 yang tadi, yaitu mengambil nilai 1 sampai dengan 5, semester 1 sampai dengan semester 5. Sudah jam 11, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya Pak ya.